Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini kami telah merangkum 3 berita terpopuler yang wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Di informasi pertama, memasuki hari ke-10 pencarian korban longsor di Pandanaru, Banjarnegara, Jawa Tengah, tim SAR melakukan penyempitan area. Tim SAR gabungan memusatkan operasi pada sektor C1 hingga C3 untuk mencari 16 korban yang masih belum ditemukan. Penyempitan area dilakukan berdasarkan analisis potensi temuan dan kondisi medan. Sebanyak 900 personil tim SAR gabungan, 25 alat berat, 6 anjing pelacak, serta peralatan Alkon dikerahkan penuh di sektor prioritas. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan efektivitas pencarian dalam area material longsor yang mencapai ketebalan hingga 20 meter. Sektor C dipilih sebagai titik prioritas baru karena dinilai memiliki kemungkinan terbesar lokasi korban tertimbun. Struktur tanah yang masih labil serta luas area terdampak hingga 10 hektar menjadi tantangan utama. Operasi difokuskan untuk mempercepat proses identifikasi titik-titik yang dicurigai. Di informasi kedua, misteri hilangnya Alvaro, bocah 6 tahun yang dilaporkan hilang 8 bulan yang lalu akhirnya ditemukan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Namun dalam kondisi meninggal dunia. Alvaro diduga diculik dan dibunuh oleh ayah tirinya. Polisi juga sudah menangkap terduga pelaku penculikan dan pembunuhan yang tak lain adalah ayah tiri Alvaro. Namun polisi belum membeberkan motif pelaku tega menculik dan membunuh Alvaro. Meski begitu, terduga pelaku yakni ayah tiri Alvaro diketahui sudah meninggal dunia usai bunuh diri di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Informasi bunuh diri ini disampaikan pihak keluarga Alvaro yang juga dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Delipali. Namun, Kombes Nicholas masih enggan untuk menyampaikan detail terkait meninggalnya ayah tiri Alvaro. Ya, itu apa yang diceritakan oleh keluarga korban itu benar adanya karena itu penyampaian dari pihak kepolisian kepada keluarga korban juga. Meninggalnya kapan Pak? Detailnya nanti Kabid Humas saja ya. Pak, tapi dalam kasus ini satu tersangka kan Pak yang ditetapkan? Yang untuk sementara satu tersangka. Karena sudah diperiksa sebagai tersangka, terus mau ditahan. Ditahannya sejak kapan sih Pak? Berarti? Mau ditahan. Baru mau ditahan. Masih penangkapan. Dan informasi ketiga pemirsa, Rais Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengungkap alasan keputusan rapat pengurus Syuriah PBNU yang meminta kepada Yahya Khalil Stakuf untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum PBNU. Yahya Khalil Stakuf dinilai melanggar nilai Ahlul Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah karena mengundang narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme, Peter Berkowitz. Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Imam Bukhari Khalil menjelaskan undangan itu dilakukan di tengah genosida Zionis Israel terhadap Palestina yang masih terjadi hingga saat ini. Tindakan itu dinilai mencemarkan nama baik PBNU. Forum Rapat Harian Syuriah PBNU menilai kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional telah melanggar nilai serta ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Syuriah juga menilai kehadiran peneliti yang pro-Zionis itu bertentangan dengan Muqaddimah Kanun Asasi UNU. Viralnya keputusan Syuriah PBNU yang meminta Gus Yahya mengundurkan diri juga mendapat sorotan dari media asing. Kantor berita yang berpusat di Doha, Qatar, Al Jazeera, memuat desakan pengunduran diri Gus Yahya karena undangan terhadap mantan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Peter Berkowitz, yang dikenal vokal mendukung Zionis Israel dan menolak tuduhan genosida terhadap Palestina. Sementara kantor berita Reuters menyebut undangan terhadap Peter Berkowitz menjadi pemicu utama yang memberikan seminar tentang sejarah pemikiran politik Barat dalam pelatihan NU Agustus lalu, sebelum akhirnya kontroversi muncul. Namun ini persoalan tidak berhenti di situ. Dianggapnya ketua umum ini dengan mendatangkan Peter Berkowitz itu melanggar mabda khairul ummah konun asasi Nahdlatul Ulama yang bisa merusak pada marwah jamiah. Maka rapat Syuriah mengambil keputusan pada rapat kemarin menyerahkan sepenuhnya kepada Rois Am. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari, karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.